Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit materi mengenai mata kuliah manajemen operasi pada pertemuan 1, yaitu tentang apa itu manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa melalui transformasi, yaitu perubahan atau pengolahan dari input menjadi output. Dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer operasional. Karena manajemen operasi berfokus pada proses produk, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang maupun jasa melalui transformasi atau disebut juga dengan perubahan atau pengolahan dari input menjadi output. Selanjutnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait definisi dari manajemen operasi. Untuk yang pertama yaitu fungsi. Tanggung jawab manajer operasi untuk mengelola fungsi kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua ada sistem. Bagaimana sistem yang memproduksi barang atau jasa untuk mengetahui diperlukan rancangan dan analisis operasi. Yang ketiga ada keputusan. Keputusan sebagai unsur penting dalam pelaksanaan manajemen operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi operasi dalam organisasi. Apa sih fungsi operasi dalam organisasi? Fungsinya adalah bagian dari organisasi yang membuat dan menghasilkan produk perusahaan, baik barang maupun jasa. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen operasi. Terdapat 3 ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama, perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, serta sistem informasi produksi. Di ruang lingkup yang pertama, di perencanaan sistem produksi terdapat perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Di ruang lingkup yang kedua, pengendalian produksi, terdapat pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, serta pemeliharaan. Di ruang lingkup yang ketiga terdapat struktur organisasi produksi, produksi atas dasar pesanan, produksi untuk persediaan atau pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam organisasi dan proses produksi. Beberapa kriteria yang dijadikan dasar perbedaan ukuran organisasi antara lain. Yang pertama, jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua, besarnya volume penjualan dan rupiah. Yang ketiga, jumlah konsumen atau pelanggan yang dilayani. Yang keempat, luas pasar yang dijangkau atau lokal, internasional, multinasional, dan internasional. Yang kelima, besar modal yang dipakai. Yang keenam, itu kecanggihan peralatan yang dipakai. Selanjutnya ada dalam pengelompokan ada 4 kriteria organisasi. Yang pertama, organisasi kecil. Contohnya ada toko, pengecer, KUD, poliklinik, perusahaan perorangan. Terus organisasi menengah. Yang pertama ada perusahaan. Terus perusahaan yang berpotensi di tingkat kabupaten. Terus ada perusahaan antar kota dan rumah sakit. Yang ketiga, organisasi besar. Organisasi besar, perusahaan rokok pertama, terus perusahaan batu ABC, ada perusahaan pengembangan tingkat nasional. Yang keempat, organisasi raksasa seperti Pertamina, perusahaan alat-alat elektronik, alat, dan pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksi diantaranya yang pertama adalah continuous proses atau terus-menerus, misalnya pabrik rokok, garment. Yang kedua adalah pabrik rokok dan makanan. Yang kedua adalah intermittent atau job shop atau terputus-putus proses, misalkan garment, perusahaan pakaian. Yang ketiga adalah routing atau unik, misalkan percetakan. Kemudian adalah posisi manajemen dalam operasi.
Manajer operasi dalam manufaktur termasuk manajer pabrik dan wakil direktur utama pabrik. Untuk jasa termasuk manajer toko, kantor, wakil manajer operasi. Posisi ini menyangkut koordinasi dan pelaksanaan fungsi operasi, juga tanggung jawab khusus yaitu perencanaan strategis, penentuan kebijakan, penganggaran belanja, dan pengendalian operasi. Maksudnya adalah semua posisi-posisi yang terdapat di dalam manajemen ini harus saling berkoordinasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, di mana semua stakeholder dalam manajemen mempunyai tanggung jawab atau tugas-tugas khusus seperti perencanaan strategis, penentuan kebijakan, penganggaran belanja, terutama belanja pada operasional produksi, dan juga pengendalian operasi, di mana pengendalian operasi ini secara khusus ditekankan kepada pihak manajemen dalam rangka memantau kinerja dan juga melakukan pengendalian terhadap keadaan pasar. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang maksimal, kami mohon maaf.